Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Pak Akbar Sesar Prasetyo. Kali ini kita sudah masuk ya di kelas 12. Saya ucapkan selamat datang kepada siswa-siswi SMA PGRI 109, khususnya jurusan IPS. Kita ketemu di kelas 12. Tentunya dengan mata pelajaran yang sama yaitu sosiologi. Saya berharap kepada siswa-siswi SMA PGRI 109 belajar lebih baik lagi, lebih maksimal lagi karena ini adalah kelas penentuan ya. Kelas terakhir atau tingkat paling akhir di mana kalian setelah ini akan masuk ke jenjang yang lebih tinggi ya. Entah itu kerja atau kuliah atau semacamnya. Oke, di kelas 12 ini ada beberapa KD yang harus kalian tuntaskan, tapi di pertemuan ini saya hanya akan membahas tentang KD pertama, yaitu tentang perubahan sosial. Tolong disimak ya. Seperti biasa, dalam video ini akan ada pertanyaan, entah di awal, di tengah, ataupun di akhir video. Jadi, silakan disimak video ini dari awal sampai akhir. Jangan di skip-skip ya. Jangan di skip, ditonton dengan em, sesuai waktunya gitu ya. Diputar-putar lagi, diulang-ulang lagi silakan. Oke, kita langsung mulai saja ya. Nah, ini dia materinya. Kita masuk ke perubahan sosial. Oke, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah kalian dapat mendeskripsikan pengertian dari perubahan sosial. Jadi akan ada definisi dari perubahan sosial. Terus yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk ya, mengidentifikasi bentuk-bentuk dari perubahan sosial itu sendiri. Nah, ini dia ya, pengertian. Terus kita masuk ke bentuk-bentuk. Nah, yang ketiga, kalian diminta untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat dari perubahan sosial itu sendiri. Jadi kalau ada perubahan sosial, apa yang menyebabkan dia lebih cepat terjadi atau apa yang menghambat dia supaya tidak terjadi perubahan, gitu ya. Terus yang keempat adalah kalian menjelaskan akibat dari perubahan sosial itu sendiri. Akibat dari sebuah perubahan sosial itu seperti apa? Apakah positif atau negatif? Ini ya, akibat dari perubahan sosial. Atau apakah positif ataukah negatif? Nah, itu kita akan bahas bareng-bareng ya. Nah, dari semua ini, kalian diminta untuk juga mampu mengatasi atau mengurangi dampak negatif dari perubahan sosial. Jadi, pasti akan ada dampak negatif ya dari sebuah perubahan itu. Nah, kalian juga akan diminta untuk memitigasi dan meminimalisasi terjadinya dampak negatif dari perubahan sosial itu sendiri, gitu ya. Oke, kita langsung saja masuk ke perubahan sosialnya, mulai dari awal ya. Nah, perubahan sosial, apa yang berubah? Nah, perubahan sosial itu karena ada perubahan dan ada kata perubahan dan ada kata sosial, berarti harus menyangkut dengan perubahan dari masyarakat, gitu ya. Perubahan apa yang terjadi? Ada tiga. Ada tiga hal yang berubah dalam perubahan sosial. Yang pertama adalah kelembagaan, ya, atau struktur dari struktur masyarakat. Kalau kalian belajar dari kelas 11 kan kita sudah belajar tentang struktur sosial ya, ada stratifikasi, ada diferensiasi dan segala macamnya. Nah, itu akan dibahas lagi dalam materi ini tapi lebih spesifik berubahnya gitu ya. Terus yang kedua, dari perubahan sosial yang berubah itu adalah norma dan nilai. Nah, ini kalian sudah pelajari juga di kelas 10. Jadi kalian mungkin bisa buka-buka lagi entah itu di buku buku paket atau di bahan yang pernah saya kasih pada kelas 10. Nah, itu silakan dipelajari lagi ya. Tapi hari ini kita akan fokuskan kepada nilai dan norma yang berubah gitu ya.
Terus yang ketiga adalah interaksi sosial atau pola perilaku dari masyarakat. Jadi ada interaksi. Nah, ini di kelas berapa? Di kelas 10. Jadi ada kalian sudah belajar di kelas 11 tentang kelembagaan dan struktural. Nilai dan norma serta interaksi atau pola perilaku itu berada di materi kelas 10. Jadi kita semua sudah mempelajari itu. Ketiga-tiganya ini dibungkus dalam satu aspek di kelas 3 itu yang namanya perubahan sosial. Jadi tiga hal ini berubah dari waktu ke waktu gitu ya. Bila disimpulkan, skala perubahan itu adalah skala struktural, skala kultural, dan skala interaksional. Sama aja ya, secara definisi sama aja. Nah, kenapa bisa berubah gitu ya? Ada pertanyaan, kenapa bisa berubah? Nah, ini dia. Karena adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur di dalam kehidupan sosial. Jadi, perubahan sosial itu bisa terjadi karena udah nggak sesuai lagi gitu ya dengan keadaan atau dengan unsur-unsur yang ada. Contoh misalkan dengan adanya internet misalkan memudahkan kita dalam berkomunikasi. Nah, itu akan membuat kayak misalkan yang lambat-lambat gitu ya, komunikasi-komunikasi jalur lambat itu sudah tidak sesuai lagi, maka akan terjadi perubahan. Ya misalkan pos gitu ya. Kalau misalkan sekedar menanyakan kabar kan apa kabar, sehat selalu dan sebagainya, itu tidak perlu lagi menggunakan pos. Zaman dulu mungkin pakai, tapi sekarang seiring dengan kemajuan teknologi, perubahan sosial itu justru kalau kita pakai pos itu akan nggak sesuai lagi dengan keadaan sekarang gitu ya. Jadi perubahan sosial itu terjadi karena ketidaksesuaian tadi. Ada unsur-unsur, ada teknologi-teknologi, atau ada hal-hal yang memaksa kita, baik secara langsung maupun tidak langsung, itu untuk berubah. Jadi ada unsur-unsur yang mempengaruhi itu. Sehingga menghasilkan satu pola kehidupan yang baru. Gitu ya. Jadi menghasilkan pola kehidupan yang baru. Yang kita bisa definisikan itu positif atau negatif, itu tergantung dari apa yang kalian rasakan gitu ya, apa yang kalian alami. Nah, konsep dasar dari perubahan sosial menurut Nanang Martono tahun 2011, perubahan sosial itu berkaitan dengan studi mengenai perbedaan dan harus dilakukan pada waktu yang berbeda, ialah namanya perubahan sosial gitu ya. Jadi harus waktunya berbeda dan pengamatan pada sistem masyarakat yang sama. Jadi artinya perubahannya waktunya berbeda tapi orangnya harus sama atau sistem masyarakatnya harus sama gitu ya. Jadi kalau misalkan di PGRI ini dilakukan studi perubahan sosial, maka di PGRI tahun 70-an sama tahun 80-an atau 90-an atau 2000 dengan 2010-an gitu ya. Nah, itu adalah perubahan sosial karena sistem masyarakatnya sama, sekolah SMA PGRI 109 tapi dari waktu yang berbeda gitu ya. Lanjut. Mengapa masyarakat bisa berubah? Ya, ada beberapa hal. Pertama, rasa tidak puas. Rasa tidak puas terhadap situasi karena ada keterpaksaan gitu ya. Terus sikap terbuka masyarakat terhadap hal-hal yang baru datang. Jadi dia welcome adanya teknologi. Biasanya teknologi ya. Terus yang selanjutnya tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Tadinya nggak butuh motor jadi butuh motor. Tadinya nggak butuh pesawat jadi butuh pesawat. Tadinya nggak butuh Zoom meeting, tapi karena keadaan pandemi jadi butuh Zoom meeting. Mohon maaf ada suara. Terus yang selanjutnya adanya usaha masyarakat untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru atau adaptasi gitu ya. Adanya adaptasi dari masyarakat. Gitu. Oke. Dari semua ini menunjukkan bahwa masyarakat itu tidak bersifat statis, jadi dinamis ya. Masyarakat itu pada dasarnya itu dinamis, selalu berubah dengan situasi dan kondisi yang ada. Gitu. Nah, ini kita udah masuk ke definisi dari perubahan sosial. Definisi dari perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat, perubahan antar masyarakat satu dengan yang lain dalam kurun waktu yang satu dengan kurun waktu yang lainnya,
Gejala umum yang terjadi sepanjang masa dan yang di bawahnya perubahan sosial menunjukkan ada perubahan pada struktur, pola hubungan, dan hubungan sosial di dalam masyarakat. Nih adalah definisi-definisi yang kalian bisa pakai. Ya, kalian mau pakai yang mana juga boleh. Jadi kalau ada soal mengenai perubahan sosial, boleh pakai yang ini. Atau kalian boleh pakai yang lain. Yang penting mengenai kata kunci dari perubahan sosial. Sebagaimana kita sudah belajar dalam sosiologi itu, yang penting adalah keyword ya, atau kata kunci dari sebuah pertanyaan atau dari sebuah soal. Gitu. Next. Definisi menurut para tokoh nih, kalian bisa baca ya. Menurut Selo Sumarjan, itu adalah perubahan lembaga-lembaga struktur yang tadi ya, yang tadi awal. Terus menurut Kingsley Davis, perubahan sosial itu adalah perubahan dari fungsi masyarakat, sama kurang lebih ya, lembaga-lembaga dan fungsi. Terus perubahan sosial menurut Robert McKeever itu adalah dalam perubahan dalam hubungan sosial, gitu ya. Jadi lembaga, fungsi, dan hubungan sosial. Dan ini juga kalian bisa baca ya. Nanti saya akan berikan juga PPT-nya. Kalian bisa pelajari di lain waktu atau ketika kalian sedang belajar sendiri. Gitu ya. Oke, next. Nah, ini adalah teori perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Tapi kita skip dulu ya. Untuk yang ini kita skip dulu. Skip dulu. Ya, untuk yang ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya saja, karena untuk pembahasan teori itu akan lebih jauh lagi, akan lebih dalam lagi. Videonya sudah 10 menit, ya, sudah 10 menit lebih, maka kita sudah kelamaan, kita potong lagi ya untuk di pertemuan selanjutnya. Nah, tugas untuk hari ini atau di dalam video ini, jangan lupa kalian tuliskan ya soal dan jawaban di kolom komentar pribadi pada masing-masing Google Classroom kalian ya. Jadi kalian bisa kalian bisa menggunakan Google Classroom sebagai media evaluasi ya, pembelajaran untuk nilai dan segala macam. Sama seperti di kelas 11. Kurang lebih sama konsepnya untuk mata pelajaran saya. Nah, pertanyaannya adalah kalian silakan amati perubahan sosial yang ada di masyarakat kalian, ya, yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian. Seperti apa perubahannya? Tadi kan ada 3 tuh. Kita balik sebentar. Tadi kan ada 3 nih. Ada lembaga atau struktur, ada norma, dan ada interaksi. Jadi kalian tulis di kolom komentar pribadi kalian itu perubahan strukturalnya seperti apa, perubahan norma dan nilainya seperti apa, dan perubahan interaksinya seperti apa. Jadi kalian dipisahkan menjadi tiga elemen ya. Yang pertama ada struktural, norma dan nilai disatuin aja ya. Terus interaksi atau pola perilaku di dalam masyarakat. Di tempat tinggal kalian, dalam kurun waktu terserah kalian. Misalkan 5 tahun terakhir boleh, 10 tahun terakhir boleh, 15 tahun terakhir boleh, atau dari kalian lahir sampai sekarang itu perubahannya seperti apa. Tapi ingat, di tempat yang sama ya, di tempat yang sama atau konteks masyarakat yang sama. Karena prinsip dari perubahan sosial itu nih, yang ketiga ini ya, pengamatan pada sistem masyarakat yang sama. Jadi kalian harus samakan perubahan sosialnya pada sistem masyarakat. Entah itu keluarga kalian boleh, RT RW kalian boleh, atau lingkungan kalian juga boleh. Gitu ya. Silakan ditulis di kolom komentar pribadi di Google Classroom. Untuk deadline-nya kalian bisa cek di Google Classroom juga deadline-nya kapan, entah 2 hari, 3 hari, atau seminggu. Pokoknya dilihat saja di Google Classroom-nya. Oke? Kalau ada pertanyaan atau merasa kurang jelas, silakan diputer-puter dulu videonya, diulang-ulang dulu, dicek yang mana apakah ada penjelasan yang bisa lebih ditangkap. Kalau memang tidak mengerti penjelasan dari saya dari video ini, kalian bisa japri saya ya. Nomor WA-nya sudah ada, harusnya kalian sudah punya nomor saya masing-masing. Silakan kalian japri saya, silakan kalian tanyakan kepada saya tentang materi yang kita pelajari hari ini.
Gitu ya. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa belajar ya, tetap jaga kesehatan semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.